Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa alaiha ya wa alaiha namut wa fi sabiliha nujahid wa alaiha nalqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyyika sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin. Assalamualaikum. Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di waktu New York di Zoom. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu aturan etika dalam ceramah untuk zaman sekarang ya, di Zoom pertama kali jangan mengeluarkan suara, karena ketika mengeluarkan suara akan keluar suara ibu dan akan tampilannya adalah wajah bapak ibu semua di sini. Maka itu ketika masuk dalam kajian ini jangan dulu memberikan salam, karena sama saja kalau khutbah Jumat, di tengah khutbah Jumat kita masuk masjid, Assalamualaikum, tidak dianjurkan seperti itu. Masuk, duduk, dengarkan gitu kan. Kalau untuk Zoom ini masuk, duduk, langsung dengarkan. Dan posisinya adalah di mute semuanya, sehingga tidak mengganggu kajian-kajian seperti ini. Jadi biasakan untuk menjaga kelancaran acara ceramah setiap di Zoom. Kita harus tahu etikanya, akhlaknya, dan adabnya. Salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kembali bagaimana kita lebih dekat dengan Allah, lebih mencinta Allah Azza wa Jalla. Saya akan mengulangi bahwa di dalam diri kita ada dua unsur, unsur fujur, ada unsur yang mengajak kemaksiatan, unsur yang mengajak kepada penolakan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya yang dikuasai oleh nafsu, fujur namanya. Inilah berbeda dengan yang satu lagi yang disebut dengan jiwa takwa, nafsu takwa. Inilah berangkat dari ayat Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada unsur dua, dan demi jiwa yang diciptakan oleh Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha, dan Allah mengilhami di dalam diri jiwa ini ada unsur fujur wa taqwaha, dan unsur takwa. Maka itu kita harus bisa melihat diri kita. Ini di dalam diri kita ini siapa yang menggerakkan? Apakah jiwa takwa kita atau jiwa fujur kita? Maka itu dalam berpuasa, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah bagaimana membentuk jiwa takwa lebih mendominan, lebih menguasai, sehingga jiwa fujur kita mengecil dan melemah. Kemarin kita sudah berikan sebuah tips dari Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini hadis sahih, yaitu berzikir. Karena kekuatan berzikir luar biasa, diantaranya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kekuatan jiwa takwaku. Artinya apa? Di dalam diri kita ada jiwa takwa supaya lebih kuat daripada jiwa fujur. Wa zakkiha, ya Allah bersihkanlah jiwaku. Karena kita butuh kebersihan jiwa. Karena kebersihan jiwa inilah sehingga kita lebih mudah mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa zakkiha anta khairu man zakka. Engkaulah yang sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau yang menciptakan, engkau yang menolong, hanya engkau yang mengatur ini semua. Dengan demikian, kalau kita selalu berzikir ini, insya Allah kekuatan jiwa takwa kita semakin kuat.
Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dalam sebelumnya saya sudah memberikan zikiran, tapi ada yang WA saya, japri saya, Pak Ustadz, yang kemarin zikiran apa lagi itu? Mungkin sebagian belum pernah mendengar, tapi sebagian saya yakin sudah mendengarnya, yaitu wasiat ataupun hadiah ataupun saran anjuran Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan, aku sangat mencintai engkau wahai Mu'adz bin Jabal. Ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mu'adz bin Jabal, sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sangat mencintai engkau. Tentu sahabat lebih mencintai lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan berikan wasiat kepada engkau, jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa ini setiap habis sholat. Bikul dubur sholat. Ada yang mengatakan yaitu sebelum salam, ada yang mengatakan setelah sholat Anda boleh berdoa. Silakan yang mana diambil, yaitu dengan kekuatan doa inilah kita lebih dekat dengan Allah. Sama, ini adalah membersihkan jiwa sehingga kita ibadah itu dengan cinta, dengan sayang, tidak dengan tertekan, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku, berikan aku kekuatan. A'inni, berikan aku kekuatan. Kadang-kala kekuatan itu naik turun ya. Maka ini kekuatan dari Allah yang nggak bisa diakalkan kita. Kasih aku kekuatan. Tolong aku, a'inni, tolong bantu aku, a'inni. Untuk apa? Ala zikrika, mengingat engkau. Wa syukrika, mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi kita gabung nih zikiran ini sehingga kita dalam beribadah ini tetap semakin semangat. Karena walaupun bagaimana hati ini, jiwa ini kadang-kala naik turun. Kadang-kala semangat ibadah kemudian turun. Nah, sampai pun Ramadan, padahal setan-setan dalam belenggu, diikat mereka, tidak bisa kemana-mana. Tetapi kadang-kala Ramadan turun, semangatnya semakin hari semakin turun. Mungkin yang pertama kali ngaji hampir 50 lebih, hampir 60. Sekarang sudah mulai turun kan gitu. Mungkin di masjid-masjid kalau tidak lockdown, berapa soft tarawih pertama, lama-lama semakin hari semakin turun. Nah, maka itu ada dialog antara sahabat dan sahabat. Dia bertanya kepada Ummu Salamah, yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zikiran apa yang terbanyak Rasulullah melakukannya? Nah, inilah zikiran yang pernah saya ajarkan kepada bapak-bapak ibu semua. Ya. Zikiran yang selalu dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinika. Ini mengulang pelajaran yang sebelumnya. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Kadang-kala kita semangat ibadah apapun, entah sedekahnya, entah sholatnya, entah baca Qur'annya, entah berzikirnya, apapun. Tiba-tiba drop. Banyak berdoa, ya muqallibal qulub. Sama dengan Allahumma ati nafsi taqwaha. Sama dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau kita udah semangat baca Quran, lama-lama turun. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, laqad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang sangat penuh keberkahan, dilipat kali ganda. Dengan apa di keberkahannya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena dengan diturunkan Al-Quran, keberkahan Ramadan luar biasa. Maka ibadah yang dahsyat, yang top markotop lah kalau bahasa kita ya, adalah membaca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan zikir. Maksud adalah Al-Quran. Jadi ketika kita berdoa Allahumma ya Allah, a'inni ala, ya Allah, kasih aku kekuatan, bantu aku ya Allah. Zikrika wa syukrika, ya Allah, bantu aku untuk mengingat Engkau. Zikir. Zikir ini luas. Ya. Salah satunya adalah inna nahnu nazzalna dzikra. Berzikir dengan membaca Al-Quran. Maka saya harap bapak-bapak ibu-ibu, pahala yang dahsyatnya luar biasa. Sehingga Allah sangat mencintai kita dan memberikan rahmat kepada kita serta maghfirahnya adalah membaca Al-Quran. Tapi Pak Ustadz,
saya tidak bisa membaca Al-Quran hanya terbata-bata. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Redaksi hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbata-bata dilipat gandakan pahalanya. Bayangkan. Saking sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Maka itu di New York ini saya punya program awal-awal datang ke sini, yaitu memberantas buta huruf Al-Quranul Karim. Sampai sekarang masih jalan. Ya. Tadi ada yang belajar, bahkan ada yang masuk. Ini dari mana ini? Dari Vancouver. Belajar. Gitu. Siapa? Akhirnya belajar dari nol. Gitu kan. Jadi sekarang kita mencoba untuk menunjukkan, ya Allah, aku cinta Engkau. Cinta Engkau dengan berzikir. Berzikir di antara yang dahsyat adalah membaca Al-Quranul Karim. Nah permasalahannya kadang-kadang Pak Ustadz, saya dalam keadaan haid bagaimana gitu kan. Ada sebagian melarang, membolehkan, ada mayoritas mengatakan melarangnya. Ya sudah, Anda lebih baik mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dipaksakan, nanti lama-lama terbiasa. Kadang-kala kita tidak membiasakan diri dengan menumbuhkan rasa cinta melalui Al-Quran. Nah sekarang bulan Al-Quran, yaitu bulan Syahr Ramadan, bulan Al-Quranul Karim. Semaksimal mungkin ikat diri kita. Sekarang Al-Quran ada di HP, ada gampang sekali. Tinggal diinstal, qari'in siapapun mudah sekali gitu kan. Dan alhamdulillah Masjid Al-Hikmah ini setiap hari kita membaca Al-Quran. Ya. Kemarin sampai 2,5 jam ya, itu untuk tahsin, tajwid. Kemudian tadi juga belajar dari nol, dari ada yang nggak kenal huruf sama sekali, kita kenalkan huruf ya, dari alif dan seterusnya. Ya. Dan ini yang penting adalah semangat kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka itu berzikir di sini ala zikrika, kita set up waktu kita atur sedemikian rupa sehingga kita banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim sebanyak-banyaknya gitu kan, semaksimal mungkin walaupun terbata-bata kita usahakan. Ya. Ala zikrika, zikir juga boleh dikatakan salat. Wa aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi zikir itu bukan hanya berzikir begini saja, berlafazkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tidak. Gitu. Sambil jalan itu bagus. Ya. Tapi salat pun adalah berzikir. Maka kita memperbanyak salat-salat sunnah. Ada pertanyaan kepada saya, banyak sekali, di HP ini banyak sekali pertanyaan. Jadi kadang-kala saya sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di HP ini, apa nih pertanyaan? Rata-rata Pak Ustadz, dulu saya ini salat bolong-bolong. Padahal nggak ada salat bolong, adanya salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat bolong nggak ada. Salat bolong-bolong gimana? Iya, namanya dulu gitu kan, bla bla bla, cerita dulu. Sekarang saya udah taubat, gitu kan. Dan yang bertanya ini bukan anak muda, bukan yang umur 20 tahun, 30 tahun, mohon maaf, umur di atas 65 tahun yang bertanya, gitu kan. Seorang bapak-bapak. Subhanallah. Dia bilang, saya ini boro-boro baca Quran, sholat pun tidak. Kadang-kala kita tidak puasa. Wah, berat sekali. Nah sekarang saya hijrah nih, saya tidak akan bahas yang lain. Saya nanya sholat saya nih Pak Ustadz, bagaimana gitu kan. Nah ini hal-hal seperti ini kita harus punya ilmu. Sebagian ulama mengatakan harus diulang semuanya. Bukan harus diulang, harus diganti dengan sholat. Sholat harus diganti dengan sholat, nggak ada yang lain. Jadi sholat subuh lagi, sholat zuhur lagi, sholat asar. Karena menutup yang dulu. Pendapat yang kedua, cukup dengan taubatan nasuha, ya, taubatan nasuha. Tapi kalau puasa Anda bisa hitung, Anda bisa puasa lagi, bisa. Kalau sholat Anda cukup dengan taubatan nasuha. Ini perbedaan-perbedaan pendapat fikih, saya tidak akan terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman perbedaan pendapat fikih. Tapi dalam hal ini kalau berbicara fikih, kita harus banyak sumber. Jangan hanya ngambil satu sumber saja atau satu ustadz saja atau satu pemahaman saja. Buka pendapat-pendapat yang lain sehingga pemahaman kita jauh lebih luas. Tidak salah dalam metodologi pengambilan hukum. Jadi cukup zikir. Ketika kita sholat dulu itu jarang sholat. Ya sudah taubatan nasuha, ini pendapat yang kedua. Gitu kan. Karena tidak pernah diatur apabila orang sholat malas-malesan. Yang diatur kalau dia sholat sakit, misalnya masuk ICU, berapa hari nggak sadar, ternyata udah 1 minggu, itu dibahas gitu kan, dengan kiasan-kiasan hilang akal semuanya, ataupun ketiduran, astagfirullahaladzim, dia tidur jam 11
bangun-bangun maghrib, sholat zuhur kelewatan, sholat asar kelewatan, maghrib baru bangun, itu dibahas dalam fikih. Tapi kalau malas-malesan, nggak mau sholat, nggak usah sholat, itu tidak dibahas secara fikih. Tapi bagaimana pendapat ulama? Ya jelas itu dosa besar sekali. Nah sekarang orang-orang yang sudah tobat, nah, cukuplah dia tobat. Ada yang mengatakan harus menggantinya. Kalau saya pendapat yang kedua yaitu tobatan nasuh. Maka kita butuh a'inni ala dzikrika. Bantu aku dalam berzikir. Jadi zikir diantaranya adalah membaca Al-Quran. Sholat adalah berzikir. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi sholat kita, nah sekarang pada bulan Ramadan, nah ini dia, bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT. Pada bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, seperti sholat tarawih, ataupun duha, ataupun sholat-sholat sunnah, itu derajatnya, pahalanya dinaikkan menjadi sholat wajib Allah. Insya Allah. Nah ini kita bisa kejar. Wah dulu malas sholat kita kejar. Dan sholat wajib dilipat kali gandakan menjadi 70 kali lipat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini luar biasa. Membawa keberkahan buat kita pada bulan Ramadan. 70 kali lipat. Allahu Akbar. Maka itu ketika kita sholat, hati-hati, jangan cepat-cepat kita nikmati. Nggak apa-apa surat pendek, asalkan pelan-pelan. Ya. Jangan sholat panjang tapi cepat. Akhirnya tidak dapat maknina. Maka ada hadis Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang mendapatkan 10, 9, 8, 7, 6. Nah, kalau itu masih dapat 10. Kalau 0, sholli fa innaka lam tusalli. Dalam hadis salatlah sesungguhnya engkau belum salat sama sekali, dapat 0. 0 dikali 1000 juga tetap 0. Sangat disayangkan. Oleh karena Allahumma a'inni ala dzikrika, bantu aku dalam berzikir. Ataupun berzikir lafaz yang saya ajarkan. Sebanyak mungkin kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah. Kadang kalau orang ada latah, ya, lidah ini latah, cepat. Ataupun latah apalah. Nah ini latah-latah ini harus kita buang. Jadikanlah latah lidah dan bibir kita dengan nama Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Harus nempel dalam lidah kita. Jadi keseharian kita selalu berzikir. Inilah, nah ini butuh jiwa Allahumma ati nafsi taqwa. Kalau jiwa takwa kuat, maka keluarlah berzikir itu. Kalau jiwa takwa kuat, maka kita akan cinta membaca Al-Quran. Kita akan cinta, rindu. Ikat diri kita dengan Al-Quran. Mumpung bulan Ramadan dan mumpung para setan di dalam belenggu, di borgol, diikat. Mumpung kita ikat diri kita dengan Al-Quran. Ini luar biasa pada bulan Ramadan. Dahsyatnya luar biasa. Maka ada namanya Lailatul Qadar. Yaitu malam kemuliaan namanya. Inna nahnu nazzalna. Ini nazzalna apa? Nazzalna Al-Quran maksudnya. Kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, dalam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Ketika diturunkan Al-Quran itu ada 2 tahap. Ya. Pertama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruhnya Al-Quran jumlatan wahidatan langsung 30 juz di Lauhul Mahfuz, ini dijaga oleh para malaikat. Nah ini yang disebut dengan Lailatul Qadar. Semua. Kemudian dari langit ke bawah, ke bumi, yang pertama kali adalah hanya 5 ayat itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kan pertanyaan Pak Ustadz, ini nuzul Quran 17 Ramadan. Katanya Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan. Ini yang turun Quran yang mana nih? Ini gimana nih? Inna nazzalna Al-Quran, Qurannya dari mana nih? Inna nazzalna fi Lailatul Qadar, hunya itu adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada bulan Al-Qadar ini bukannya 17, kok nabrak? Bukan nabrak. Nah, ada 2. Yang pertama Lailatul Qadar, yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua Al-Quran yang dijaga oleh para malaikat ini pada malam kemuliaan, yaitu pada 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian dari langit ke bawah, pertama kali turunnya adalah 5 ayat saja. Pertama yaitu 17 Ramadan. Ini ayat yang pertama turun. Maka itu ada peringatan nuzulul Quran, yaitu 17 Ramadan. Itu maksudnya adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Gitu kan. Kalau inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, ini hitungannya bukan 17, bukan 10 malam terakhir, itu maksudnya adalah diturunkan jumlatan wahidah, satu Al-Quran langsung, jreng, enggak sedikit-sedikit, tapi dari langit ke bawah, itulah sedikit demi sedikit. Munajjaman, pelan-pelan sedikit-sedikit, sampailah selesai. Nah, kalau ditanya surat apa yang pertama kali turun,
yaitu surat Al-Fatihah. Ayat apa yang pertama kali turun? Yaitu Al-Alaq, yaitu Al-Alaq, yaitu 5 ayat pertama. Nanti kita akan bahas ketika 17 Ramadan insya Allah. Nah, Al-Quran inilah pondasinya zikir. Kita ekspresikan dalam ungkapan sholat dengan ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Maka aina ala zikrika ini penting sekali, supaya kita selalu berzikir. Harapan saya Bapak-Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya ibadah yang top markotop, yang dahsyatnya luar biasa. Tidak ada tandingannya, pahala yang luar biasa adalah baca Al-Quran pada bulan suci Ramadan sebanyak mungkin. Atau Anda bisa membaca Al-Quran sambil sholat. Seandainya Anda mau menghatamkan Al-Quran sambil sholat malam, sambil sholat tarawih, karena lockdown nggak ke masjid, ya sudah bacalah Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, gitu kan. Jadi ini tidak ada larangan sama sekali, gitu. Maka kita bisa sekalian menghatamkan Al-Quran, menikmati sholat, gitu kan. Nah, ini butuh jiwa. Maka itu jiwa takwa kita harus kuat. Ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dibersihkan. Membersihkan jiwa apa? Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka itu salah satu zikiran-zikiran yang dahsyat adalah ya muqallibal qulub. Karena kita naik turun. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Ini doa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah SWT, kita punya semangat nih. Saya harus baca Quran. Saya harus begini. Saya harus begini. Udah tahu dapat ilmunya. Drop. Malas banget ya. Apa saja ketika kita tahu, ini mulai semangat. Pokoknya drop. Ini yang harus saya ingatkan adalah doa. Gitu kan. Doa. Kekuatannya itu di doa. Jadi kadang-kala kita tuh, males ya. Langsung ingat hadis-hadis Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Digabung semua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku. Di jiwa takwanya lagi lemas nih. Lagi lemah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Ini dijadikan zikiran-zikiran, nanti saya tambahkan zikiran-zikiran. Nah, ketika kita ini menjadikan jiwa ini semangat, nanti baca Qur'annya semangat, sholatnya semangat, gitu kan? Itu yang kita inginkan. Maka kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Lihat redaksi ayat Al-Quran dengan hadis kita gabung kemarin, belum sampai ya ayat Quran. Wa nafsu wa ma sawwaha, dan jiwa yang dan demi jiwa yang telah disempurnakan, diciptakan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, yang mana diilhamkan dalam jiwa ini ada unsur fujur dan unsur takwa. Nah, begini. Lanjutkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha itu untung. Siapa? Man zakkaha, barang siapa yang membersihkannya. Berarti apa? Ini takwa. Kalau untung bagi yang membersihkannya. Kata-kata membersihkannya, ini melanjutkan ayat kemarin, membersihkan itu dari yang kotor atau dari yang bersih? Tentu dari yang kotor. Piring kotor saya bersihkan. Gitu kan. Baju kotor saya bersihkan. Misalnya kita habis makan, ayo kita bersihin piring-piring. Nyambung. Nah, kalau piringnya sudah bersih semua, ayo kita bersihkan. Apa yang dibersihkan? Orang piring udah bersih. Maka kata-kata zakkaha itu untung bagi yang membersihkannya. Berarti dari yang kotor. Kenapa? Karena setiap jiwa, setiap orang ada unsur fujur. Setiap orang. Maka itu Bapak-bapak Ibu selalu saya ingatkan. Jangan merasa kita jadi malaikat. Gitu kan. Ibadah sedahsyat apapun, kita ini tetap menjadi manusia, punya nafsu. Ada nafsu di sini. Jangan saya udah nggak nafsu lagi. Enggak. Maka itu kita harus hati-hati masa depan kita. Ya muqallibal qulub. Ya Allah, teguhkan. Jangan sampai di depan kita ini ada waktu, ada setan, ada nafsu. Nafsu kita ini. Depan ada waktu. Ini berbahaya. Udah kolaborasi, berbuat maksiat. Maka itu kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk supaya kita dibimbing terus. Petunjuk itu bimbingan.
ada guidance-nya, dikasih arahan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Karena kita tidak tahu masa depan kita. Subhanallah. Bayangkan doa-doa ini diucapkan oleh para nabi dan rasul yang mana mereka maksum dan dijamin surga. Para kekasih Allah. Kita yang jauh dari level itu harusnya lebih dahsyat lagi. Maka itu ketika qad aflaha, beruntung, aflaha man zakkaha, bagi yang membersihkannya. Untung, aflah, al-falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Ayo mau untung enggak? Ayo salat. Karena dia membersihkan jiwa. Wa qad khaba, rugi, hancur dia, rugi. Man dassaha, bagi yang mengotorinya. Mengotori berarti dari yang bersih. Di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ada unsur yang bersih sekali, kemudian dikotori. Kenapa? Dengan maksiat. Harusnya dia baik, bagus. Di dalam dia kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajjisani. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah suci. Jadi jangan sampai zakat fitrah, enggak ada zakat fitrah. Ada zakat fitri sebetulnya. Idul fitri beda. Kalau fitri itu makan. Zakat fitri itu zakat makanan. Kalau fitrah itu jiwa yang bersih ini. Jadi jangan dipahami Idul Fitri itu hari kembali kepada yang suci. Enggak. Idul Fitri itu hari raya makan. Jadi kalau Ibu Fitri namanya ibu yang suka makan. Just kidding. Balik lagi tadi, ketika kita berbicara fitrah itu adalah kesucian. Maka itu kalau orang dia berbuat maksiat, dia mengotori jiwa ini. Jiwa yang suci ini adalah jiwa takwa, dikotori. Maka itu, ya Allah, wa zakkiha, ya Allah bersihkan jiwa ini. Karena sebaik-baik yang bersihkan adalah Allah. Kita dibimbing untuk berbuat kebaikan. Bagaimana caranya Allah membimbing kita untuk membersihkan jiwa? Banyak berzikir. Nah sekarang kita bangun diri kita dengan membersihkan, dengan membaca Al-Quran. Banyak. Itu membersihkan jiwa. Nah permasalahannya adalah ketika kita mau baca Quran kadang-kala ada malas. Ah itu jiwa fujur kita. Setan udah dalam belenggu. Jiwa fujur kita kuat banget. Malas. Ntar aja lah. Santai aja lah. Ntar aja lah. Padahal luar biasa ruginya dia. Kenapa? Karena waktu Ramadan dengan di luar Ramadan jauh berbeda. Waktu bulan Ramadan itu dilipat-lipat. Kenapa dia meninggalkan kesempatan emas ini? Harusnya kalaupun Anda tidak membaca Al-Quran, tidak membawa Al-Quran, hafalan keluarkan. Hafalannya dikeluarkan. Gitu kan. Baca apa kayak baca. Al-Ikhlas kayak yang enggak. Apapun yang penting jangan sampai lepas daripada Al-Quranul Karim. Maka itu ketika kita minta, ya Allah, zakiyah bersihkan. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Al-Quranul Karim, Masya Allah, Subhanallah. Dia membersihkan jiwa. Lanjutkan. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Maka itu kata-kata di dalam itu ayat Al-Quran surah Asy-Syams, kemudian kita lihat dalam hadisnya, ya Allah bersihkanlah diriku, jiwaku. Tidak ada satupun yang bisa membersihkan jiwa kecuali engkau sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta maulaha, engkau yang menciptakan, engkau yang menolong. Maka itulah kita banyak berzikir. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kekuatan Al-Qur'anul Karim. Kekuatan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim dia menjadi syafi'an yaumil qiyamah, menjadi penolong kita hari kiamat. Namanya saja sudah menolong kita. Namanya tok, namanya. Karena kita akan ditanya. Pasti kita akan mengalami kematian pasti. Dan saya selalu ingatkan kalau kematian, Allahumma shalli ala Muhammad, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah ketika kita wafat dalam keadaan syahid, insyaallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah wafat pasti kita akan dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Dalam kubur selalu ditanya. Nanti ada pertanyaan, di antara pertanyaannya adalah pedoman hidup Anda itu apa? Apakah langsung Al-Quran Karim? Tidak. Kalau di dalam hati kita tidak ada keterikatan hati dengan Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tidak ada cinta kita pada Al-Quran. Ini harus saya pegang. Dia tidak akan keluar nanti dalam kubur. Al-Quran tidak akan keluar. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin pedoman Anda hidupnya apa? WhatsApp. Jangan-jangan keluar itu. Gitu kan. Pedoman hidup Anda apa? Mungkin bukan Al-Quran. Entah pedoman hidupnya yang lain saya tidak tahu. Mungkin Kopingho ataupun apa
apalah saya nggak tahu bacaannya apa gitu kan. Maka itu kita harus betul-betul mengikat diri kita pada bulan Ramadan dengan cinta Al-Quran. Cinta Allah sebenarnya cinta Al-Quran. Kalau kita mencintai Allah, fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini redaksi Al-Quranul Karim. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Dan Rasulullah SAW paling dahsyat membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Maka itu saya ingin sekali Bapak-Bapak mengerti dahsyatnya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim, dia namanya saja sudah menyelamatkan kita namanya. Pedoman hidup Anda apa? Al-Quran. Itulah yang disebut dengan membebaskan dari azab api neraka. Ketika ada hempitan di dalam kubur barzakh, ada hempitan tanah, yang akan menolong kita siapa? Al-Quranul Karim. Suami Anda akan menolong ketika Anda wafat di dalam kubur, tidak bisa. Anak Anda menolong, tidak bisa. Maka ketika kita melihat Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan ini harus saya pegang, harus saya mencintai. Kenapa? Dia akan menjadi syafi'. Iqra'ul Quran, redaksi hadis. Bacalah Al-Quran karena dia akan menolong kalian. Nanti kehidupan abadi kita di akhir kiamat. Pada hari akhir ketika wafat. Ini menolong kita. Maka itu kita ingin kekuatan dalam jiwa kita agar betul-betul mencintai Allah dengan mencintai Al-Quranul Karim. Kemarin ada yang nanya, saya Pak Ustadz, saya baca Quran ngantuk banget. Tidur, kalau ketiduran itu betul nggak tuh nanti tidurnya kita pahala juga gitu kan. Karena bukankah orang yang puasa tidurnya itu ibadah gitu kan. Saya tidak tahu kebenaran kesahihan hadis ini. Setahu saya orang ibadah zaman Nabi Muhammad SAW itu orang mereka bekerja keras semua. Bahkan yang kita terkenal sekali, perang Badar itu dalam keadaan puasa. Perang Badar, bayangin. Perang Uhud, para sahabat bekerja keras semua. Allah alam. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tahan ngantuk itu. Kalau perlu kita berwudu. Kalau perlu kita dari duduk berdiri. Kalau perlu kita pindah tempat. Rasulullah SAW mengajarkan kalau Anda ngantuk, pindah tempat. Dan di sini ngantuk saya baca. Pindah tempat kemana kek? Gitu kan. Wudu, pindah tempat. Ngantuk lagi, pindah tempat lagi. Kita berusaha. Kecuali memang sudah sangat-sangat ngantuk sekali tertidur. Itu lain soal. Sangat ngantuk sekali. Bangun, mana Quran? Gitu kan. Jangan bangun tidur, mana HP, gitu kan. Quran dulu nomor 1. Saya tidak tahu bagaimana cara bapak-bapak, ibu-ibu betul-betul mencintai Al-Quran kecuali dengan kekuatan doa tadi. Tolong ya Allah, tolong aku ya Allah. Minta ungkapkan ya Allah. Karena ada Allahumma rahamna bil Quran. Lo kasih rahmat engkau dengan Waj'alhu lana iman, jadikan dia sebagai pedoman hidupku. Karena nanti menjadi pertanyaan. Inilah yang disebut dengan al-a'in ala dzikrika, mengingat engkau melalui Al-Quran. Inilah yang disebut dengan zawazakiha anta khair min zak, bersihkan jiwaku. Karena ini kitab suci. Kalau jiwanya kotor nggak mungkin dekat. Nah inilah saya akan berikan sebuah ilustrasi dan ini kejadian yang pernah saya ceritakan di mana-mana ya. Karena ini karena saya punya prinsip hidup, yang prinsip hidup bisa di copy, bisa dipakai buat bapak-bapak ibu-ibu. Ini sebuah prinsip hidup saya. Bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi di depan mata saya ataupun yang saya alami, yang saya lihat, yang saya rasakan, kecuali di dalamnya ada pesan Allah buat pribadi saya pribadi. Itu. Jadi ini ada prinsip hidup. Karena apa? Karena saya selalu mengatakan ihdina, kita semua mengatakan selalu ihdina, kasih kami petunjuk. Maka Allah memberikan petunjuk begitu banyak. Karena Allah maha baik, maka berikan petunjuk kita banyak sekali dengan kejadian ini di depan mata kita. Nah, petunjuk itulah yang harus kita cerna. Oh, ini petunjuk dari Allah buat diri saya pribadi. Mungkin kejadian sama, mungkin A, B, C, D. Mungkin taruhlah A, B, C, D, E. Ada 5 orang melihat kejadian yang sama. Berarti kejadian ini ada pesan dari Allah untuk pribadi A, untuk pribadi, walaupun kejadiannya sama, tapi pesannya berbeda-beda. Nah, saya akan bercerita bahwa suatu hari saya harus ke Masjid Raya Pondok Indah. Kebetulan waktu itu saya memang aktif di Masjid Raya Pondok Indah ya. Memang incas di situ saya bikin kajian rutin, kemudian konsultasi, kemudian banyaklah kegiatan-kegiatan di situ. Itu dulu. Sekarang sudah tidak aktif lagi gitu kan. Baik, saya harus berangkat cepat ke sana, maka saya harus pakai busway. Jadi pakai bus yang nggak bisa yang cepat, jalur cepat lah. Akhirnya saya masuk busway, pas masuk ternyata ada kursi yang kosong.
Saya duduk apa nggak duduk ya? Orang-orang berdiri, kenapa mereka berdiri nggak duduk? Akhirnya saya duduk di situ. Pas duduk di situ, ternyata orang-orang itu yang berdiri pada senyum-senyum aja. Saya heran, ternyata di samping saya ada orang gila, baunya luar biasa, kotor sekali. Oleh karena itu akhirnya astagfirullahaladzim. Saya senyum juga, akhirnya saya berdiri juga. Dan tentu ada penumpang lain datang lagi, duduk lagi di situ kan gitu kan. Pas ngeliat bau, udah berdiri. Saya keluar, kemudian saya turun di dekat Masjid Raya Pondok Indah, saya ke masjid, saya berwudu, saya sholat, langsung saya menangis. Kenapa menangis? Karena ingat tadi kejadian tadi. Karena saya udah ada pesan apa ketika saya di bus seperti itu. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu kita tidak bisa duduk bersama orang yang kotor, jorok. Karena baunya luar biasa, kita nggak betah. Jadi yang bersih itu tidak bisa dekat dengan yang kotor, bapak-bapak ibu. Baru kita bisa mengerti. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkan jiwaku ya Allah. Aku sadar kenapa aku susah membaca Al-Quran. Karena aku kotor banyak maksiat sehingga Quran susah aku pegang. Susah sekali aku membacanya. Ya Allah, karena yang bersih, yang suci tidak bisa bersatu dengan yang kotor, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pertanyaan, kenapa saya susah sementara saya semangat membaca Quran? Karena ada dosa yang menghalangi Anda sehingga Anda susah membaca Al-Quran. Betapa banyak orang beriman, saya Muslim, tapi jarang membaca Al-Quran. Padahal mereka pada bulan Ramadan, karena dosa yang menghalangi dia. Ketika itu saya menangis, ya Allah, Engkau yang maha suci, yang bersih tidak mungkin bersatu dengan yang kotor. Ya Allah, betapa banyak. Kenapa saya susah untuk berzikir, berdiri, duduk, berbaring? Karena berzikir adalah mengingat yang maha suci. Karena ada dosa di dalam diri kita, sehingga susah untuk berzikir. Kenapa saya susah untuk khusyuk? Ya Allah, berikan aku qalban khasyian, hati yang khusyuk. Kenapa susah? Karena ada dosa, kotor hati kita, jiwa kita. Maka itu zikiran yang kita pelajari, tolong diamalkan. Karena kita tidak tahu apakah karena dosa yang mana Allah alam. Ya Allah, aku mohon ampunan dari dosa yang aku lakukan dan yang Engkau ketahui. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan, tapi kita tidak menyadarinya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, itu siksaan yang terberat di dunia ketika kita susah membaca Al-Qur'an, tidak mampu menyelesaikan khatam Al-Qur'an, itu adalah karena ada dosa yang mengganjal kita. Kita tidak ada rasa cinta kepada Allah dengan mencintai Al-Quran. Tidak ada rasa cinta sholat. Ya sholat. Ini sebaliknya. Sholat lagi. Ini udah jam berapa? Jam berapa? Udah sholat lagi. Sebelum sholat. Tadi sudah sholat, barusan sholat lagi. Betapa banyak kita mengingat jam untuk sholat. Sholat. Betapa banyak orang seperti itu. Harus ada cinta yang kita kejar. Sholat jam berapa? Masih lama sih mau sholat. Subhanallah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari kelemahan kita dalam beribadah, itu adalah karena jiwa kita yang kotor. Karena yang bersih tidak bisa yang bersatu dengan yang kotor. Tadi yang dibes tadi, kita tidak bisa betah duduk bersama orang yang sangat kotor dan bau. Tidak mungkin, pasti kita akan berdiri. Baru kita mengerti Allah yang maha suci. Kitab suci Al-Quran Al-Karim. Susah bagi mereka. Orang-orang yang selalu berbuat maksiat, tiba-tiba mencintai Quran, menghatam Quran, kemudian membaca Quran, tidak, pasti agak sulit. Itulah perjuangan kita, Bapak-Bapak Ibu. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakka, Engkau sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwaku. Bersihkanlah. Wa zakkiha, ya Allah, bersihkan jiwa kami. Sehingga kami mudah untuk berzikir, mudah untuk khusyuk. Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang penuh kasih sayang Allah ini, bulan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim, bulan yang disucikan jiwa kita dengan la'allakum tattaqun, jiwa takwa kita harus kuat. Banyaklah berzikir ini agar kita selalu membaca Al-Quran. Sering sekali pertanyaan, Pak Ustadz, saya kok susah baca Quran, saya susah ini. Ya karena ada hal yang melarang kita, menghalangi kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau hukum kami. Kalau kami salah, kami khilaf, itu karena dosa. Jangan kau siksa kami sehingga kami sulit sekali mencintai Al-Quran.
karena dosa yang telah kami lakukan. Jangan Engkau siksa kami sehingga kami sulit sekali untuk mencintai Al-Quran dengan mendengarkan ayat Al-Quran karena dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami sehingga kami sulit sekali untuk berzikir menyebut namamu. Kau yang maha suci karena dosa yang telah kami lakukan karena kotor. Inilah pentingnya kita berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Karena kita tanpa kita sadari betapa banyak perilaku yang menyebabkan kita kotor. Qad khaba man dassaha. Rugi bagi mereka yang membersihkannya. Ini adalah melanjutkan kajian kemarin tentang wasyamsi wadduhaha. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini waktu yang sangat mustajab, ya, sangat mustajab. Dalam hadis ada 3 golongan di antaranya. Imam yang adil, imam yang sangat dicintai oleh yang dipimpin, rakyatnya adil, itu doanya mustajab. Orang yang sedang berpuasa sampai di iftar. Jadi walaupun di Indonesia di pagi hari Anda berdoa, mustajab. Kita di sini menjelang iftar, doalah mustajab insya Allah. Dan orang yang terzolimi, jadi jangan sampai menyakiti orang lain. Apalagi suami istri, please jangan sampai suami itu murka. Sedahsyat apapun Anda sholat, nangis baca Quran, tidak akan diterima kalau Anda menjawabkan suami Anda murka. Jadi ini hati-hati sekali, maka itu ibadah dengan ilmu. Saya selalu mengingatkan, maka menuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak salah dalam beribadah. Jangan sampai kita merasa ibadah ini diterima, ternyata ada amalan-amalan yang menyebabkan tidak diterima. Dan kita harus bisa mencoba, kenapa saya tidak ada cinta Al-Quran? Subhanallah. Maka itu saya semangat, luar biasa saya semangat. Ketika sampai New York, kita berantas butuh huruf Al-Quran. Mau jam berapa saja, ini semangat luar biasa gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi bekal kematian saya. Bagi yang saya merasakan bahagia sekali ketika kita membaca tajwid. Saya tahu si fulan ini dari nol, dari tidak kenal huruf. Sekarang membaca lancar, ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah pada bulan Ramadan ini, orang yang mengikat hati kita dengan Al-Quran. Membaca setiap saat. Setiap saat kita harus megang Al-Quran, buka baca Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Karena besok insya Allah kita akan terangkan lagi dahsyatnya Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, di depan kita ada waktu tinggal 5 menit. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi di New York belum stabil. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kita kenal, Bang Reza, Pak Tode, dan yang lainnya mungkin ya, di komunitas masyarakat New York, Indonesia di New York ini banyak yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Mungkin di Indonesia juga saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sudah wafat, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka adalah raudhah min riyadil jinan. Yang wafat karena COVID, sebagaimana janji Rasulullah SAW, mati syahid. Ya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala syahadah bisidq ballaghahu manazil syuhada wa imma ta'ala firashihi. Barang siapa yang berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan mati syahid, ya Allah. Tapi doanya betul-betul tulus dalam hatinya, maka orang itu diwafatkan dalam keadaan mati syahid. Walaupun wa imma ta'ala firashihi, walaupun dia wafat di atas kasurnya, dia wafat karena sakit, di atas kasurnya dia tidak berperang di jalan Allah, tapi dia dibalaghu manazil syuhada, dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla derajatnya mati syahid. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya harap kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita mati syahid, mudah-mudahan ya. Semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan dosa-dosa kita sangat mudah Allah mengampuninya kalau status kita mati syahid, insya Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sama-sama. Depan kita tinggal 3 menit lagi membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام
يا حي يا قيوم يا الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك يا الله كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami yang telah memelihara kami, merawat kami. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil. Wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham amwatal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma shfi mardana wa marda ikhwanina wa marda ahlina wa marda al-muslimina wal muslimat. Nas'alullah azim rabbal arshil azim an yashfi'ahum ya Allah. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رحمن. اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك يا غفار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita sama-sama berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 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 اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak ibu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berbuka berpuasa untuk New York.